Ada orang di sana. Bisa kan metepak kan? Beda ekar. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal himmatu la tansarifu ilaiha ma lam yatabayyan anna al-gharba al-matluba ma'mutun biha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal himmatu adapun cita-cita la tansorifu ialah tidak berpaling apa al-himmah apa cita-cita ilaiha kepada umurid dunya malam yatabayyan selagi tidak jelas annal gharada apa sungguhnya tujuan al matluba yang dituntut manutun ialah mengikuti biha dengan himmah. Wa dzalika adapun itulah gharad huwal imanu ialah iman, ialah kepercayaan, waswat tasdiqu dan pembenaran, bi annal akhirata kepada sungguhnya akhirat, khairun ialah lebih bagus, wa abqa dan lebih kekal, wa annal wasilata dan sungguhnya, wa annas salata dan sungguhnya salat, wasilatun ialah perantara, ilaiha kepada akhirat. Faidha udhifa apabila disandarkan hadza apa ini gharad ila haqiqatil ilmi kepada hakikatnya ilmu,
bihaqaratid dunya, dengan hinanya dunia, wa muhimmatiha, dan yang dicita-citakan dunia, hasola maka hasil min majmu'iha, hasola maka hasil min majmu'iha, dari yang dikumpulnya hakikatul ilmi, hudurul qalbi, apa hudurul qalbi, apa hadirnya hati, fi sholati, dalam sholat, wa bimithli hadhil illati, dan dengan inilah, dan dengan perumpamaan inilah penyakit, yahduru hadir, qalbuka, apa hati kamu, baina yaday ba'dil akabir, di hadapan sebagian para pembesar, mimman, dari orang, layak diri, yang tidak mampu, siapa man, ala mudirrotika, kepada membahayakan kamu, wa manfaatika, dan yang bisa memberi manfaat kepada kamu. Faidha, karena apabila ada siapa orang, la yahduri, tidak bisa hadir, siapa orang, siapa abad, indal munajati, ketika terjadinya munajat, bisikan, ma'amil kilmuluki, beserta ma'amulkil muluki, beserta rajanya para raja, alladzi, rupanya mulkil muluk, biadihi, yang ada di hapanya, biadihi, yang tetap di hadapannya muluk, al mulku, adapun kerajaan, wal malakutu, dan beberapa istana, ya, wan naf'u, dan kemanfaatan, wad darru, dan kebahayaan, fala tazunnun, fala tazunanna, maka jangan menduga siapa kamu, annalahu, kepada sungguhnya, ialah bagi hati sababan, apa sebab, siwa dhafil imani, selain melemahkan iman, fajtahid, maka bersungguh-sungguh siapa kamu, al-ana, pada waktu ini, fi taqwiyatil imani, dalam menguatkan iman, wa tariqihi, dan jalannya iman, yustakso, yang bisa dipolkan, apa iman, fi ghairi hadzal maudhi'i, dalam selain inilah tempat, wa matafahum. Di sini kemarin telah diterangkan bahwa hadirnya hati
ini adalah salah satu dari sebab bisa hadirnya hati adalah kita menghilangkan sesuatu yang tidak terkait dengan sholat. Karena di dalam hati itu ada hal yang bisa menghalangi sholat, yaitu tidak adanya rasa malu kepada Allah. Sehingga karena tidak ada rasa malu kepada Allah, sehingga kita sesuatu yang semestinya tidak diminta walaupun tidak diminta sudah dikasih oleh Allah, akhirnya karena tidak ada rasa malu, di luar sholat pun juga sudah meminta kepada Allah, sampai di dalam sholat pun juga meminta. Akhirnya orang yang tidak tahu diri kepada itu, apa kemudian pembalasan? Apa namanya? Rasa terima kasih kita kepada Allah. Orang demikian katanya, wal himmatu la tansarifu ilaiha ma lam yatabayyan annal ghurata al matlubu manutun biha. Sementara cita-cita, angan-angan ini tidak bisa terhindar dari dunia. Tidak bisa. Selama itu selamanya orang pasti akan apa? Cita-cita ke dunia terus. Malam yatabayyan annal gharada al matluba manutun biha. Selagi tidak apa? Selagi tidak ada sesuatu yang apa namanya? Sesuatu tujuan, selagi tidak malam yatabayyan, selagi tidak jelas bahwa tujuan yang dituntut itu adalah pasti mengikuti. Paham ya sampean? Kalau sampean menanam padi, maka rumput pasti ikut. Kalau sampean menanam rumput, padi ikut enggak? Iya. Ini maksud. Wal himmatu la tansrifu ilaiha ma lam yatabayyan annal gharada al matlubu manutun biha. Artinya bagaimana? Kalau orang cita-citanya ingin punya anak tidak kawin, bisa? Ingin punya anak tidak kawin? Tidak bisa. Kalau ingin kawin pasti anak ikut dah? Ikut. Begitu. Jadi kalau mau sampean cita-citanya ke akhirat, maka dunia pasti ikut. Ini makanya tujuan yang terpenting sekarang bagaimana? Tujuan terpenting bahwa sampai ini, bahwa saya sholat semata-mata karena cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka dunia akan ikut tak? Ikut. Kalau sambian makan nasi, air ikut tak? Laut pak udah ikut tak? Iya. Jadi sambian pergi ke warung, tak usah. Saya mau makan, cukup. Kalau sudah mau makan, ikannya ikut tak? Ikut. Terus airnya ikut tak? Ikut. Tak perlu. Saya mau makan nasi, ikannya ini, anunya ini, sambalnya ini, saya minumnya air. Itu yang namanya kalau sudah demikian orang tidak tahu diri. Ya, tidak tahu diri. Pergi ke Jeding. Saya mau beli, saya ke Jeding, mau mandi. Kalau sudah mau mandi apanya? Alat-alat yang terkait dengan mandi ikut tak? Ikut. Sabun ikut, terus sikat ikut, odol ikut, sampo ikut, apa lagi? Itu yang saya bersih apa no? Kompon. Ikut semua, ya, ikut semua. Tidak perlu sudah. Ditanya, sebenarnya mau ke mana? Ya, mau ke Tanjung. Tidak perlu tanya panjang. Mau ke Tanjung, mau belanja. Saya mau ke mana sampai? Mau belanja ke Tanjung. Selesai sudah. Tidak perlu ditanya. Kapan belanja pasti apa? Semua yang dicita-citakan ikut semua. Ikut semua itu. Itu yang terkait dengan apa? Dengan sholat. Makanya ketika ada orang sholat kemudian tidak khusyuk,
Karena dia tidak percaya bahwa Allah tidak akan memberi kalau tidak diminta. Padahal tidak diminta pun sudah memberi. Ya, kan begitu. Apakah sama minta sehat kepada Allah? Enggak kan? Ada sama minta sehat. Dikasih enggak oleh Allah? Dikasih. Sampai minta baju enggak kepada Allah? Hah? Enggak kan? Dikasih enggak? Dikasih. Ini saking rahman dan rahimnya Allah. Makanya tidak perlu diminta. Oleh karena tidak perlu diminta, sekarang apa sekarang? Rasa terima kasihnya sampean kepada Allah. Kan begitu. Yang penting sampean khusyuk sudah. Menghadirkan hati kepada Allah, bahwa meyakini bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini kepada sampean semuanya adalah karena rahman dan rahimnya Allah. Paham ya? Wadzalika huwal iman wa tasdiq. Lah, untuk meyakini itu hanya satu kuncinya, yaitu apa? Iman. Kuncinya hanya satu, iman kepada Allah. Orang kalau sudah iman kepada Allah, maka bagaimana? Maka pasti yakin sudah bahwa sesuatu itu yang terjadi karena Allah. Wal iman. Bagaimana kuncinya iman? Bi annal akhirata khairu wa abqa. Meyakini bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Ya. Lebih baik dan lebih kekal. Tayudi ini gitu. Tayudi gitu. Lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal ya. Hadis mengatakan bahwa dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan. Sebentar lagi, kalau persinggahan sebentar enggak? Sebentar. Setelah itu sudah selesai capek, berangkat lagi menuju tujuan, kan begitu. Ya. Setelah itu tergantung nanti pulangnya. Setelah itu pergi apa? Pergi menuju kuburan ya, kuburan. Itu rumah masa depan sambian. Ya, rumah masa depan sambian. Yaitu rumahnya apa? RSSSSSS sampai 7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjor saja sangat susah. Tidur tuh ya, seneng kok tidak tak tidur deh. Ruangan bagaimana? Ruangan sehingga selonjor saja sangat susah. Yakin, harus iman. Orang bisa khusyuk kalau begitu. Bisa apa? Kalau meyakini bahwa ada iman. Iman ini meyakini bahwa akhirat lebih bagus dan lebih kekal. Sama dengan sambian, orang tua sambian, tetangga sambian yang kerja di bawah terik matahari, karena dia yakin. Anteng kan dia? Anteng enggak? Anteng, padahal di terik matahari anteng, tidak pernah noleh kanan kiri. Kalau belum selesai, tidak noleh. Karena yakin bahwa setelah selesai bekerja akan menghasilkan uang, kan begitu. Kalau sudah demikian, maka orang akan yakin. Oleh demikian, orang sholat juga demikian, orang sholat. Apabila meyakini bahwa khusyuk itu adalah merupakan bagian dari asalnya sholat, meyakini bahwa itu yang dinilai oleh Allah, orang pasti apa? Pasti akan ke sana usahanya. Wa anna sholata wasilatun ilaiha. Sedangkan sholat untuk adalah merupakan media perantara yang bisa sampai kepada akhirat. Sampai tidak akan sampai ke akhirat kalau tidak melalui sholat. Makanya sholat itu apa? Katanya kanjanya Rasulullah, as-sholatu udah dia. Tahu di barat. Ada malah. Enggak, saya tanya kikada. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salat.
Paling yang ditanya pertama kali di akhir itu apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu. Salat. Puasa belakangan, haji belakangan, belakangan, semuanya belakangan. Kalau sudah sholatnya bagus, yang lain ngekor sudah. Tidak begitu ketat pertanyaan. Yang ditanya begitu ketat siapa? Sholat. Bagaimana sholat sampean? Khusyuk tak? Anu Pak, coret. Terus bagaimana sampean hari Kamis? Sholat tak khusyuk? Khusyuk Pak. Tapi bagaimana khusyuknya? Tidak begitu, hanya berapa? Sebagian saja gitu. Tidak ada. Dicatat begitu. Kemudian setelah itu dicatat. Bagaimana puasanya? Anu Pak, tidak perlu. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa kalau sudah sholatnya bagus, yang lain tidak perlu ditanya sudah. Sudah dia nggak apa-apa. Sama dengan sampean ada barang banyak bermacam-macam yang dilihat hanya apanya? Di pertamanya. Yang lain nggak ngurus sudah gitu ya. Sholat, makanya sholat servis bagus sampean ya, yang bagus pohoso. Wasilatun ila fa idza udhifa hadza ila haqiqatil ilmi bihaqaratil dunya wa muhammadiyah hasala min majwa hudurul qalbi fi sholati, katanya. Kalau sudah orang disadarkan kepada ini bahwa orang yang cinta dunia akan apa? Terjadi hinanya ada hinanya dunia, maka orang pasti tidak mau. Ya. Imam Ali, Sayyidina Ali mengatakan bahwa harga manusia sama dengan apa yang keluar dari manusia itu. Paham ya? Bagaimana? Harganya manusia sama dengan yang keluar dari manusia. Kalau yang keluar manusia itu jelek, maka harganya manusia jelek. Kalau yang keluar dari manusia itu bagus, maka yang keluar bagus, mahal. Kalau sudah begitu, makanya kalau yang dipikirkan itu adalah dunia terus, maka manusia harganya bagaimana? Seperti ini, ya. Iya man, dia harganya. Nah, kalau sudah begitu, kalau hanya berurusan dunia dengan dunia, pasti orang tidak menghindar sudah dari dunia. Kalau sudah hindar, kalau dunia sudah menjauh, bagaimana? Hasala min majmu'iha hudurul qalbi fi sholati. Gitu loh. Paham ya? Paham tak? Kalau sudah hati kosong dari apa? Dari dunia, maka akan masuk Allah di dalamnya. Karena hati itu apa? Hati katanya Nabi bagaimana? Al-qalbu baitur rahman. Al-qalbu baitur rahman, bahwa hati itu rumahnya Allah. Allah akan masuk di situ, di dalam apa? Di dalam qalbu itu kalau qalbunya sedang bersih. Kalau kotor enggak masuk. Oh, semuanya diisi. Padahal rumah isi sebarangan ya. Bimithli hadhil illah yahduru qalbuka idza hadarta baina yadil ba'dil akabir mimman la yaqdiru ala mudirratika wa manfaatika. Nah, ini contoh seperti ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi jelas kepada kita bahwa apabila sampean ada di hadapan seorang pembesar, sampean menundukkan kepala, kemudian pasti mendengarkan apa yang diucapkan oleh para pembesar itu. Oleh dengan demikian berarti sampean apa? Kalau sudah demikian, konsentrasi sampean akan penuh. Meyakini bahwa bagaimana? Mimman la yaqdiru ala mudarrika wa manfaatika. Fa idza kana la yaduru indal munajat ma mulkil muluki alladhi biyadi, maka fala tadhunanna anna lahu sababan siwa dhafil iman. Kalau sudah demikian bahwa tidak ada, kalau sampean sudah ada di hadapan rajanya raja yang yang sampean sedang berbisik, bermunajat kepada Allah, memohon apa sesuatunya kepada Allah, maka sampean fala tadhunanna, jangan menduga sampean bahwa ini sebab yang lemahnya iman.
Tapi itu justru yang apa? Yang bisa menguatkan iman. Di caranya bagaimana? Katanya Nabi, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah iman sampeyan dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Itu salah satu konsep ketika baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Meyakini. Kalau sudah ada di hadapan bahwa sampai ada di hadapan Allah, itu hanya satu-satunya rajanya raja yang bisa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Wa amma tafahum wallahu alam kulun. Ada sekarang ada amalan ya. Fatihah. Bi asma'ikal husna da'awtuka rabbana ya Allah faqbal du'ana wasatuka ya Rahman antar rahimuni wa ya malikul quddus haqqi raja'ana bi haqqika sallim ya salamun minal khawfi amin ya